Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih, teriring doa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, pada kesempatan yang baik ini kami akan kembali berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama yang baru akan mulai beternak kambing ya, yang baru akan mulai beternak kambing. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melihat dari dekat lahan HPT kita, lahan hijauan pakan ternak kambing kita, yaitu lahan di tempat kita menanam rumput ya untuk pakan kambing kita. Di lahan ini baru saja sebagian ini kita panen rumputnya, dan saat ini baru kita lakukan perawatan ya guys ya, baru kita lakukan perawatan lahan ini. Setelah kita panen ini, lahan ini sebagian ini kita rawat ya, kita rawat seperti ini, kemudian kita tanami kembali lahan ini dengan tanaman baru ya, tanaman baru. Perlu sahabat ketahui bahwa lahan ini kita tanami dengan rumput pakcong ya guys ya, rumput pakcong ini rumput yang salah satu jenis rumput yang sangat bagus, sangat produktif untuk ternak ya, khususnya ternak kambing, karena yang kita upayakan ternak kambing. Nah, tanaman rumput pakcong ini apabila pengairannya cukup, kemudian perawatannya bagus, pemupukannya bagus, itu dari tanaman pertama seperti ini, kita tanam ulang ini, itu bisa kita panen lagi itu 2 bulan guys ya, 2 bulan ke depan itu sudah bisa kita panen. 2 bulan itu sudah mencapai 2 meter, tingginya sudah sampai 2 meter. Setelah panen pertama itu bisa kita panen kembali setelah berumur paling tidak 30 hari, minimal 30 hari lah ya. Syukur kalau bisa sampai 36 hari, 40 hari itu lebih bagus ya, lebih bagus. Nah, ini lahan HPT yang ada di kandang kita, di sebelah kandang kita ini ya, ini baru saja kemarin kita panen, kemudian sebagian, nah itu yang bawah ya, yang paling bawah ini kita pakai untuk bibit ya, untuk bibit ya, kita pakai bibit ya, untuk seperti ini, untuk kita tanami kembali, untuk digunakan untuk menanami kembali lahan yang baru saja dirawat seperti ini. Nah, jadi karena keterbatasan tenaga ini tidak bisa langsung panen habis ya guys ya, jadi kita bertahap
kita panen rumputnya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 bedeng atau 6 gulut ya di tempat kita itu namanya. 6 gulut, 6 bedeng. Besok kemudian diolah di tanahnya, dibalik seperti ini, didangir ya kalau bahasa orang Blora, didangir seperti ini. Udah setelah didangir nanti baru kita tanami lagi dengan tanaman yang baru ini. Nah, jadi selain tanaman yang baru ini, tanaman yang lama itu masih guys ya, masih. Nah, contohnya seperti ini masih. Jadi ketika selesai didangir di balik tanahnya itu pertumbuhannya sangat bagus sekali. Nah, adapun tanaman yang baru ini sifatnya itu hanya untuk tambal sulam ya, tambal sulam ya, tambal sulam, mengantisipasi kalau ada tanaman rumput pekcong kita yang mati ya, kita susuli ya dengan tanaman yang baru. Andaikan tidak mati ya misalnya, itu juga tidak mengapa ya, tidak apa-apa lah, artinya jarak tanamnya masih cukup aman karena rumput pekcong ini sangat adaptasi ya dengan kepadatan rumpun ya. Meskipun rumpunnya padat itu masih bisa tumbuh dengan bagus ya, dengan catatan tadi untuk pengairan cukup, kemudian perawatannya bagus, pupuknya juga cukup, itu tidak masalah. Ditanam rapat dengan jarak 30 cm aja masih cukup berani ya, ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, tidak masalah ya, karena rumput pekcong ini tidak terlalu butuh ya sinar matahari yang terus menerus ya. Nah, contohnya seperti ini kan jaraknya kan sangat rapat sekali, tidak sampai 30 cm, karena antar rumpun ini sudah ketemu ya, karena dari bibit satu kemudian beranak pinak, berkembang biak. Nah, sehingga antara rumpun satu dengan rumpun yang lain itu bertemu, nah, sehingga sangat rapat sekali. Nah, seperti ini umur berapa ini ya, mungkin menjelang 1 bulan ini pasca panen, ini kan sudah dipanen ini. Nah, yang sebelah ini menunggu giliran. Nah, seperti ini. Nah, untuk rumput lapangnya, rumput lapangnya itu juga bisa kita pakai guys, bisa kita manfaatkan. Nah, seperti ini rumput lapangnya. Jadi kita selain panen rumput pekcong, juga panen rumput lapang sekaligus untuk membersihkan bedengan ini dari gulma ya, dari rumput-rumput liar. Dan nanti setelah bersih, nah ini setelah dibersihkan seperti ini, nanti baru dibalik ya, baru didangir lah istilah bahasa kita itu seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, sehingga dengan perawatan yang maksimal, lahan rumput kita ini terus bisa menghasilkan rumput pekcong yang berkualitas ya, sehingga meskipun dipanen berulang-ulang tetap produktif ya, tetap produktif karena perawatan yang kita lakukan ya, seperti itu guys. Sehingga kalau ada yang menyampaikan rumput pekcong sekali tanam bisa untuk seterusnya dan panen berulang-ulang, itu masih tanda petik ya guys ya, masih tanda petik, artinya tidak berhenti di situ, tapi masih ada kesinambungannya, masih ada kelanjutannya, artinya butuh perawatan, butuh perlakuan terhadap lahan rumput pekcong itu, sehingga bisa terus berproduksi ya secara maksimal ya. Saya kira demikian guys liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat dari kami, mohon untuk dimaafkan. Dan kami selalu ingatkan, selalu kami pesankan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.